Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mohon maaf karena kita merubah jadwal ya, Bapak Ibu. Kan sebenarnya kita akan melaksanakannya besok karena berhubung besok kita juga ada acara lain, jadi kita laksanakan hari ini saja. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan evaluasi terlebih dahulu kepada Ibu ya mengenai latihan yang sudah kita lakukan selama 2 minggu ini. Menurut Ibu seperti apa untuk latihan yang sudah dilaksanakan selama 2 minggu itu? Apa sudah merasa jauh lebih enak atau seperti apa? Iya, udah enakan. Lalu dari Ibu yang dipelajari selama selama mendapat latihan itu seperti apa? Apa ada sesuatu yang baru yang dipelajari oleh Ibu? Ya, sepertinya iya, kan saya jarang-jarang olahraga gitu maksudnya. Jadi sudah mulai ini ya Bu, sudah mulai bisa beradaptasi dengan olahraga yang baru ya Bu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah kalau sekarang ini kan dari kondisi Ibu juga sudah membaik, kita bisa katakan seperti itu. Nah dari hal tersebut kami selaku perawat di sini ingin melaksanakan langkah pencegahan agar Ibu tidak merasakan nyeri kembali. Ya mungkin bisa dikatakan bukan tidak akan, tapi mengurangi risiko untuk mendapatkan nyeri kembali dari pola diet, yaitu pola makan. Nah sebelum itu kami ingin menanyakan terlebih dahulu mengenai apakah apa sajakah pola diet yang sudah dilaksanakan oleh keluarga. Maksudnya pola diet di sini adalah pola makan. Nah di keluarga ini pola makannya itu seperti apa ya? Saya 3 kali lah sehari. 3 kali sehari. Okay. Pagi jam 7. Okay. Siang, malam. Pagi, siang dan malam. Ya, 3 kali. Lalu untuk yang dikonsumsi itu apa saja? Ya, sayur-sayuran, Sayur-sayuran. lauk pauk, terus tempe tahu itu Tempe sudah. tahu. Daging juga. Daging ngapain? Ya, ikan laut ya, juga daging sapi, daging ayam juga. Semua ya. Ganti-ganti kan ya. Lalu dari keluarga apa mungkin mengkonsumsi vitamin dari bapaknya, mungkin dari ibu untuk vitamin? Maksudnya buah gitu? Bukan, maksudnya vitamin dalam bentuk pil seperti itu. Tidak pernah ya. Lalu untuk mengkonsumsi minuman yang biasa dikonsumsi selain air putih apa kalau di keluarga ini? Teh itu. Teh ya Bu? Ya, teh, juga kopi. Teh dan kopi. Ya. Apa pernah minum bukan pernah, maksudnya sering minum botolan seperti itu? Minuman botolan yang dijual di toko-toko atau di mana? Jarang. Kalau Yang minum cuma ya tapi sesekali ya Sekali saja ya. Jarang. Iya. Nah, jadi di sini mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai diet intermittent yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu ya. Jadi diet intermittent di sini itu adalah diet yang dilaksanakan untuk mengatur agar pola makan kita itu teratur dan tidak menimbulkan obesitas. Dikarenakan obesitas itu nantinya kegemukan itu bisa mengakibatkan nyeri pada daerah punggung karena sudah punggung kita memiliki beban yang berlebihan. Nah, jadi di sini kami ingin mempromosikan pola diet intermittent, di mana pola diet ini dilaksanakan di dalam penelitian yang terbaru dilaksanakan selama 5 minggu dan terbukti berhasil untuk meningkatkan nyeri yang diderita oleh orang-orang yang sudah mengalami nyeri. Nah, untuk pola diet ini bisa dilaksanakan oleh keluarga ibu kapan saja
diet yang kami maksud adalah seperti ini, Bu. Kita lihat bersama di sini. Jadi untuk pola diet intermittent di sini ada makanan tinggi protein, di mana dapat kita dapatkan dari tempe, telur, dan daging ayam, yang itu dikonsumsi minimal 250 gram atau 17 sendok makan yang bisa dibulatkan menjadi satu piring seperti itu untuk satu hari. Nah itu juga bisa ditambahkan dengan makanan rendah lemak seperti sayuran hijau, jamur, dan juga bawang putih. Lalu selanjutnya untuk buah dan sayuran itu adalah buah dan sayur yang rendah dengan karbohidrat, jadi seperti bayam, kembang kol, brokoli, lalu seperti tomat, dan juga seperti apel seperti itu juga rendah karbohidrat. Lalu kami juga ingin mengingatkan kembali, mungkin dari keluarga juga sudah mengetahui mengenai fungsi dari air putih ya Bu ya, air minum sehari-hari itu kan biasanya kita sudah meminum air putih itu sudah dengan standar yang sudah ada seperti itu kan ya. Tidak pernah ada keluarga yang kekurangan air putih hanya Bu ya. Tidak ada ya. Nah, jadi di intermittent ini juga dijelaskan bahwa cairan yang kita konsumsi ada cairan energetik rendah, yaitu air putih, air minum, di mana itu kita minum minimal dalam sehari itu 1200 ml, yaitu dalam kalau gelas itu dalam 15 dalam sehari semalam itu minimal, dan juga bisa ditambahkan dengan suplemen multivitamin. Tapi di sini kita bisa menambahkan catatan untuk suplemen multivitamin ini bisa dilaksanakan, bisa dikonsumsi kalau semisal kita membutuhkan. Nanti kalau semisal kita tidak membutuhkan juga tidak apa-apa. Jadi kalau semisal kita dalam waktu sehat seperti itu dan tidak merasakan gejala-gejala seperti pusing, panas, dan segala macam, ya kita tidak perlu meminum suplemen. Ya, mungkin seperti itu yang dapat kami promosikan mengenai diet intermittent. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada keluarga, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pola diet ini? Apakah mungkin mengenai variasinya seperti apa, atau mungkin bagaimana cara pengolahannya? Sayuran kan semua sayuran. Iya, semua sayuran hijau bagus. Asalkan tidak ada kontraindikasi dengan penyakit yang lain. Mungkin dulu pernah ada penyakit yang yang lain, mungkin bisa jadi gatal atau mungkin panas seperti itu, yang sudah pantangan dari dulu. Apa ada? Tidak ada ya. Berarti semua bisa. Semua bisa. Kayak timun itu yang boleh ya. Boleh. Terong. Boleh. Nanti bisa diolahnya itu secara seperti biasa, bisa dikukus, bisa digoreng, pakai rempah juga bisa. Iya, bisa rempah juga bisa. Kita dapat mengolahnya seperti biasa, seperti umumnya di Indonesia. Dan mungkin dari keluarga ingin menambahkan mengenai pola diet ini, mungkin seperti seperti makanan yang tinggi protein, mungkin menurut Ibu apa lagi selain yang sudah kita sebutkan tadi? Misalkan daging gitu. Iya, daging. Dimasak gimana yang seharusnya lebih tinggi? Untuk daging yang kita bisa kita bisa promosikan untuk cara pengolahannya adalah daging yang dimasak dengan cara matang. Jadi tidak setengah matang dan juga tidak tidak terlalu lama untuk diolahnya seperti itu. Jadi tidak terlalu masak seperti itu. Jadi harus matang dan dikonsumsinya kalau untuk lebih bagusnya ya waktu masih hangat seperti itu. Kalau masih bagusnya. Kalau telur bisa dikonsumsi dengan cara apapun. Jadi bisa dengan didadar, dijadikan telur mata sapi, dan bisa dikombinasi dengan makanan-makanan yang lain.
Baik, mungkin ada pertanyaan kembali dari keluarga? Ada. Sudah tidak ada ya. Ya. Baik, terima kasih untuk perhatian dari Bapak dan juga Ibu. Kami mengharapkan untuk keluarga ini dapat melaksanakan promosi-promosi yang sudah kita laksanakan bersama, dan juga latihan-latihan yang sudah kita laksanakan bersama, untuk harapannya nanti keluarga ini dapat mencapai tahap keluarga sejahtera, nantinya ke tahap keempat. Dan mungkin di sini kami juga ingin merencanakan tindak lanjutnya nanti mengenai dari terapi-terapi yang lain dapat kita laksanakan mungkin di minggu depan ya. Mungkin sekian dari kami. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.